Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revania Diamanda dengan NIM 23002-126, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan materi konsep-konsep dasar komunikasi organisasi. Nah, sebelum itu, apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi itu merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri. Begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dalam organisasi, semua aktivitas-aktivitas memerlukan adanya komunikasi yang efektif, baik dalam menentukan pengertian organisasi, tujuan organisasi, fungsi organisasi, komponen-komponen organisasi, serta prinsip-prinsip organisasi. Nah, komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi. Dengan adanya komunikasi yang lancar dalam organisasi, akan memungkinkan organisasi itu berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih itu komunikasi organisasi. Pada penasaran kan? Komunikasi itu adalah, secara istilah nih, komunikasi berasal dari perkataan Latin yang artinya communicare, yang berarti memberitahukan, berpartisipasi, menjadi milik bersama. Bila kita rumuskan lebih luasnya, komunikasi itu mengandung pengertian memberitahukan informasi, berita, pesan, pengelolaan, dan nilai-nilai. Secara sederhana nih, komunikasi itu adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau secara umum kita sebut informasi. Seseorang yang kita sebut itu adalah komunikator. Nah, komunikasi efektif ialah ketika pesan yang tadi kita sampaikan yang disampaikan oleh komunikator sampai kepada lawan bicara, tidak terjadi penambahan, pengurangan, atau perubahan informasi. Nah, si penerima pesan kemudian dia melihat suatu kondisi bahwa proses komunikasi itu tidak akan lepas dari yang namanya noise source, yang artinya adalah akan ada gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang menyebabkan proses penyampaian informasi, ide, perasaan, pikiran, atau pesan tadi bisa berubah. Jadi, harus diwaspadai oleh si komunikator, khususnya termasuk komunikasi. Supaya apa? Supaya ide-ide tadi yang bisa disampaikan dengan baik dan diterima persis sama orang, sehingga pro komunikasi efektif terjadi antara dua model yang sampai saat ini masih ada sampai sekarang. Ketika orang bertanya model atau digunakan dalam proses komunikasi itu, rentangnya ialah 45-50 model yang dikembangkan oleh Lasswell, kemudian ditarik lagi oleh Sengon dan Werever. Nah, pengertiannya sudah. Kita balik ke unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi itu ada 6. Yang pertama, komunikator atau yang disebut dengan orang pengirim pesan. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan atau informasi ini adalah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator atau komunikan kepada orang. Nah, yang ketiga, saluran identitas atau yang kita sebut dengan perantara. Perantara ini bisa dengan perantara media, perantara secara langsung, atau yang lain sebagainya. Yang keempat adalah komunikan. Yang kelima, gangguan atau noise. Artinya mewakili berbagai bentuk hambatan dari komunikasi yang mengacaukan kejelasan. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir itu umpan balik. Maksudnya tuh berbalik lagi ke
orang yang menyampaikan tadi. Nah, selanjutnya apa tujuan komunikasi? Tujuan komunikasi itu ialah membangun pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pendapat atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, merubah paradigma, merubah informasi, wawasan, sehingga ada efek tertentu yang kita harapkan. Artinya terjadi perubahan. Nah, selanjutnya fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama sekali ialah media ekspresi, aksi, interaksi, dan nilai-nilai. Contohnya, kesedihan saya mengalir, komunikasi saya ungkapkan sebagai media ekspresi. Kayak contohnya, kalau misalkan kita lagi sedih, lagi bahagia, itu melalui media ekspresi. Nah, yang kedua, proses aktivitas pengembangan, kreativitas, dan inovasi atau penciptaan pengetahuan. Ya, yang fungsi komunikasi itu apa? Fungsi komunikasi itu apa aja tadi? Fungsi komunikasi ialah media ekspresi, aksi interaksi dengan nilai-nilai. Yang kedua, proses aktivitas pengembangan, kreativitas, dan inovasi atau penciptaan pengetahuan. Sudah tahu ya? Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi ialah yang pertama, komunikasi tidak dapat dihindari. Maksudnya gimana? Maksudnya, kita tanpa berkomunikasi, kita pasti akan sesat di jalan. Kita bertanya kepada seseorang, itu yang disebutkan juga komunikasi. Nah, yang selanjutnya, komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Yang ketiga, sebagian besar komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi nonverbal. Yang keempat, konteks atau lingkungan memengaruhi komunikasi. Contohnya, dalam lingkungan sekitar kita, tanpa kita melakukan komunikasi, kita akan terhindar dari yang namanya, kita akan didatangkan yang namanya dengan ketidaknyamanan seseorang. Nah, selanjutnya, persepsi mengenai arti kata terdapat pada orangnya, bukan kata-katanya. Maksudnya kayak gini. Orang berkomunikasi dengan baik dan benar akan diterima baik oleh orang-orang itu tertentu. Karena dengan kata-kata orang, kita akan bisa merubah sikap seseorang, misalkan dari yang lembut menjadi dia baik kepada kita. Nah, komunikasi itu tidak dapat diubah. Selanjutnya, gangguan memengaruhi komunikasi. Komunikasi itu sirkular, bukan linear. Ya, komunikasi adalah hal paling efisien ketika partisipasi saling membagikan pengalaman umum. Komunikasi menimbulkan berbagai jenis efek. Nah, sudah pada tahu bukan apa itu? Nah, terima kasih telah menonton video analisis yang telah saya tampilkan, yang telah saya analisis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.